Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi temu ketiga dengan bahasan pemrosesan transaksi dan Sistem Enterprise Research Planning. Nah, bahasan kali ini melanjutkan temu kita di minggu yang lalu terkait dengan tinjauan menyeluruh atas proses SIA ya, teman-teman. Oke, untuk tujuan pembelajaran setelah teman-teman memahami bab ini nantinya diharuskan gitu ya, mampu untuk menjelaskan 4 bagian siklus pengolahan data dan aktivitas utama bisnis yang ada di perusahaan. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan aktivitas utama bisnis ya. Ada beberapa siklus di situ. Kemudian menjelaskan dokumen dan prosedur untuk mengumpulkan dan mengolah transaksi. Selanjutnya, bagaimana cara penyimpanan informasi dalam SIA berbasis komputer. Kemudian menjelaskan jenis-jenis informasi yang dihasilkan SIA. Dan yang terakhir, apa itu terkait dengan sistem Enterprise Research Planning. Itu ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi nih sebelum membahas bab ini, bagaimana sih aplikasinya di dalam dunia bisnis gitu ya. Nah, di sini sudah digambarkan adanya kasus integratif S dan S gitu ya. Nah, jadi Scott Perry ini ya kemarin itu memutuskan untuk memulai sebuah usaha baru. Dan bagaimana terkait dengan proses bisnis, aktivitas apa saja yang ada gitu ya, perencanaan SIA seperti apa kemarin sudah dibahas di pertemuan kedua. Nah, untuk selanjutnya persiapan untuk membuka usahanya itu perlu adanya bagaimana caranya nanti mengolah transaksi bisnis menjadi sebuah informasi yang berguna bagi para stakeholder dan tentunya bagaimana nanti penyampaian laporan keuangannya gitu ya. Nah, oleh karena itu fungsi akuntansi itu sangat penting di dalam sebuah bisnis. Nah, jadi ini si Scott Perry ini akhirnya mempekerjakan ahli akuntan gitu ya untuk menjawab beberapa isu gitu ya yang diperlukan di dalam bisnisnya itu. Yang pertama, bagaimana nanti untuk mengatur catatan akuntansi guna menyusun laporan keuangan. Nah, ingat di dalam sebuah bisnis, misal besok Anda jadi konsultan gitu ya, atau membuka usaha baru, salah satu hal yang penting adalah laporan keuangan. Nah, ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari modal ataupun meminjam kredit di bank gitu ya. Biasanya pihak-pihak kreditor itu maupun investor akan menanyakan laporan keuangannya seperti apa untuk menilai kelayakan bisnis, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data transaksi, mendesain SIA agar nanti informasi yang dihasilkan reliabel dan akurat, serta bagaimana mendesain prosedur, gitu ya. Semisal kalau di kasus ini perusahaannya karena perusahaan retail elektronik ya, jadi berkaitan erat bagaimana nanti dengan pajak penjualan barang, kan ada PPN seperti itu ya. Kemudian bagaimana prosedur terkait dengan pendapatan, penggajian,
Karena nanti di dalam pendapatan pun itu juga nanti akan dipotong PPh seperti itu ya. Nah, tugas akuntan itu bukan hanya bisa menyusun laporan keuangan, tapi juga mendesain sistem informasi akuntansinya, kemudian nanti menentukan prosedurnya seperti apa, pengendaliannya seperti apa. Jadi lebih luas ya. Jadi teman-teman, SIA ini nanti diharapkan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan bisnis sehari-hari meskipun masih dalam skala kecil ya, misal membantu saudara Anda atau teman tetangga Anda yang punya UMKM seperti itu ya. Oke, next bahasan kita terkait dengan pemrosesan transaksi untuk siklus pengolahan data. Nah, jadi di sini salah satu fungsi penting SIA itu adalah memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Ya, SIA ini bisa digunakan dalam sistem manual yang tidak berbasis komputer ya, seperti yang teman-teman kemarin sudah pelajari di akuntansi pengantar, itu masih manual ya, ataupun SIA yang sudah berbasis komputer, bisa menggunakan software ataupun sistem yang ada di Microsoft, ya bisa Microsoft Excel contohnya ya. Nah, dalam siklus pengolahan data ini, angkutan memegang peranan yang penting selain dari pengguna sistem yang lain ya, karena nanti akan menjawab menentukan bagaimana data nanti akan dimasukkan, disimpan oleh organisasi, siapa yang sebaiknya memiliki akses terhadap data tersebut gitu ya. Ini harus juga diperhatikan. Bagaimana nanti data diupdate, kemudian kebutuhan informasi yang tidak terduga, data-datanya nanti seperti apa? Apakah bisa disediakan oleh perusahaan gitu ya. Nah, siklus pengolahan data ini terdiri dari 4 aktivitas utama. Ada input, penyimpanan, pengolahan, dan output informasi. Kita akan bahas dulu mulai untuk yang input data ya. Nah, input data ini merupakan tahapan awal dari siklus pengolahan data, di mana pengambilan data ini biasanya akan dipicu oleh aktivitas bisnis. Ya, jadi adanya setiap aktivitas bisnis yang mencakup aktivitas transaksi keuangan maupun non keuangan di situ ya. Baik itu berupa data, ada dokumen, beberapa dokumen ya di sini, dokumen sumber, dokumen turnaround, dan otomatisasi data sumber. Dan juga berupa orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas tersebut. Itu termasuk ke dalam masukan data. Ya. Nah, untuk contoh otomatisasi data sumber itu seperti apa? Contohnya adalah pengumpulan data transaksi yang dapat dibaca melalui mesin maupun IT gitu ya. Contohnya ATM, kemudian point of sale atau pemindai poin penjualan. Ini seperti barcode ya, kalau Anda beli barang-barang di swalayan, nah itu biasanya akan di barcode, pemindai barcode itu namanya point of sale. Nah, itu merupakan input data. Nah, di aktivitas input data ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika mengambil data, ini pastikan data-data itu adalah data yang valid, ya. Jadi jangan sampai misalnya nanti ada nota-nota yang tidak valid, karena nanti ketika itu
diikutkan, maka nanti akan berpengaruh terhadap output informasinya. Ya, output informasinya menjadi bias atau bisa tidak relevan. Sehingga ketika proses input data ini harus dibarengi dengan memastikan keakuratan data dan memverifikasi transaksi. Nah, ini merupakan sebuah bentuk pengendalian, ya, pengendalian terkait dengan input data. Oke, next setelah input data akan ada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data di sini bisa manual maupun menggunakan teknologi informasi ya. Sekarang itu sudah ada database, cloud computing, dan lain sebagainya untuk penyimpanan data. Nah, untuk yang manual ini sudah Anda pelajari dan tidak asing ya. Ada buku besar yang memang dicatat di buku yang kalau zaman dulu memang bentuknya besar gitu ya, sehingga diistilahkan buku besar. Kemudian ada istilah-istilah akuntansi di situ, teknik pengkodean, ada jurnal umum, ada jurnal khusus gitu ya, bagian akunnya seperti apa. Nah, Anda harus bisa menyusun bagian akun ya. Jadi kan ada kode-kode itu ya, misal kas 101, piutang 102 dan lain sebagainya. Jadi Anda harus memahami terkait dengan pengkodean akun. Oke, kemudian setelah penyimpanan data, data diolah dan nanti akan menghasilkan output berupa informasi. Nah, di sini ada contoh aktivitas bisnis beserta dokumen sumbernya. Ini masih kembali ke input data tadi ya. Contoh misalnya siklus pendapatan. Mengambil pesanan pelanggan, berarti dokumen sumbernya adalah pesanan penjualan. Menerima uang tunai, dokumen sumbernya adalah nota pengiriman uang. Ya. Siklus pengeluaran terkait dengan aktivitas permintaan barang atau persediaan atau bahan baku, dokumen sumbernya berupa daftar permintaan pembelian. Itu ya teman-teman, jadi di setiap aktivitas bisnis utama perusahaan itu pasti akan ada dokumen sumbernya yang digunakan untuk input data. Oke, next. Untuk konsep penyimpanan berbasis komputer. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan yang biasanya menyesuaikan gitu ya dengan perkembangan teknologi dan informasi, pastinya akan beralih dari yang tadinya konsep secara manual atau tradisional ke dalam konsep berbasis komputer atau teknologi informasi. Nah, di sini ada beberapa istilah, ada entitas gitu ya. Jadi entitas itu adalah sesuatu mengenai yang disimpan informasinya. Jadi contohnya di sini ada atribut gitu ya. Di sini ada istilah atribut. Jadi misal pelanggan gitu ya. Pelanggan di sebuah perusahaan itu merupakan salah satu entitas ya, karena pelanggan ini nantinya akan disimpan informasinya. Nah, sebuah entitas itu nanti akan terdiri atau memiliki atribut atau karakteristik khusus yang nanti disimpan. Contohnya apa? Pelanggan misalnya ada nama, nomor telepon, alamat gitu ya. Nama, nomor telepon, alamat itu termasuk di dalam atribut. Nah, jadi setiap komputer itu nanti akan menyimpan data di dalam field namanya ya. Field ini berisi mengenai atribut entitas. Jadi mengenai ada tadi misalnya entitas pelanggan, ada nomor ID pelanggan misalnya, kemudian ada nama, alamat, nomor telepon gitu ya, yang merupakan catatan atau record.
Nah, setiap baris itu nanti akan merepresentasikan record yang berbeda. Nah, nilai-nilai di dalamnya, ya misalnya ada alamat, ada nomor telepon, di situ ada angka-angka, ada huruf gitu. Itu disebut sebagai nilai data. Kontennya ya disebut nilai data. Nah, selain itu ada juga istilah file. Jadi file di situ adalah sekelompok record yang saling berhubungan. Jadi misalnya Anda membuat file daftar pelanggan gitu ya, berarti isinya adalah record-record terkait dengan pelanggan tersebut yang saling berhubungan. Bisa saja alamat, kemudian ada data terkait tagihan gitu ya, batas kredit dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk file transaksi ini adalah berisi record atau catatan transaksi bisnis yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Itu ya teman-teman, itu untuk konsep umum terkait konsep penyimpanan berbasis komputer. Oke, next untuk tahapan ketiga dari siklus pengolahan data itu ada tahap mengolah data. Nah, mengolah data ini terdiri dari aktivitas apa saja? Ya, disingkat ada CRUD, creating, reading, updating, dan deleting. Jadi ini dalam pengolahan data akan memuat aktivitas-aktivitas ini. Nah, sebelumnya di dalam pengolahan data ini nanti akan ada metodenya. Metode terkait pengolahan datanya. Ada dua macam ya. Pemrosesan batch atau secara periodik, dan yang kedua adalah pemrosesan online atau secara real time. Nah, ini akan berbeda tergantung dari karakteristik transaksi bisnisnya. Jika transaksi bisnisnya itu atau aktivitas bisnisnya itu menunjukkan periodik ya, periode waktu yang tertentu, tidak membutuhkan updating secara berkala, itu nanti akan masuk ke dalam pemrosesan batch. Ya, dan sedangkan untuk aktivitas yang harus selalu menyediakan informasi terbaru ketika transaksi itu diinputkan gitu ya, harus secara berkala terupdate, maka akan menggunakan pemrosesan secara online atau real time. Itu ya, itu untuk pengolahan data. Nah, yang terakhir terkait output informasi, nantinya akan berbentuk menjadi 3 informasi. Yang pertama adalah dokumen. Nah, dokumen ini adalah catatan transaksi atau data-data perusahaan. Contohnya misalnya cek, faktur, laporan penerimaan, daftar permintaan pembelian, gitu ya. Itu termasuk ke dalam informasi berupa dokumen. Next, yang kedua, report atau laporan. Nah, ini berisi sebuah catatan gitu ya, atau data yang disusun dengan urutan yang bermakna yang nanti digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan oleh para stakeholder. Contohnya untuk misal ada laporan terkait dengan penjualan gitu ya. Nah, di situ akan digunakan oleh manajer dalam pembuatan keputusan dan mendesain strategi terkait promosi misalnya. Bisa juga digunakan oleh para karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional. Contohnya ada laporan produksi, gitu ya. Di situ bisa menjadi dasar karyawan di bagian produksi untuk mengendalikan kegiatan operasional mereka. Oke, next yang terakhir ada database query. Nah, database query ini merupakan informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan beberapa kali gitu ya. Contoh nih, misal Anda menggunakan sebuah aplikasi ya. Sebuah aplikasi saya sebut ya, misalnya Flip gitu ya. Flip itu merupakan sebuah aplikasi transfer antar bank gratis gitu. Nah, di situ kan pasti ada beberapa pertanyaan dari pelanggan gitu ya. Misal, kalau terjadi masalah salah dalam nominalnya, kan ada kode unik gitu ya. Lupa mencantumkan kode unik dan lain sebagainya. Salah mentransfer, bagaimana jam kerja operasionalnya. Nah, itu nanti dapat Anda akses di dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi aplikasi tersebut sudah menyediakan database yang isinya jawaban-jawaban terkait dengan yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Nah, itu merupakan salah satu informasi yang dihasilkan dalam SIA ini tadi, ya, database terkait dengan query. Oke, next yang terakhir adalah sistem ERP. Nah, jadi apa sih sistem Enterprise Resource Planning? Ini adalah sebuah istilah ya, yang mana mengintegrasikan database yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, jika perusahaan belum menggunakan ERP, biasanya database mereka akan terpisah. Bagian akuntansi sendiri, produksi sendiri, SDM sendiri gitu ya. Jadi ketika data-data tersebut tidak saling terintegrasi, biasanya informasi yang dihasilkan nanti akan lama, karena misal harus menunggu update dari database-nya si accounting gitu ya, karena aktivitas bisnis itu saling terkait, sehingga ketika satu belum selesai harus menunggu yang lain gitu ya, jadi kurang efektif. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, hadirlah sistem ERP ini yang mengintegrasikan database di semua aspek aktivitas organisasi. Nah, sistem ERP ini bentuknya adalah modul, ya, jadi ada modul-modul khusus yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di setiap perusahaan. Karena pastinya setiap perusahaan punya jenis yang berbeda ya. Misal terkait dengan perusahaan keuangan akan berbeda dengan manufaktur, akan berbeda dengan perusahaan dagang, perusahaan jasa yang lainnya. Sehingga ERP ini dikemas dalam modul-modul yang nanti bisa disesuaikan. Nah, di dalam file yang kemarin saya share terkait dengan materi, di situ sudah ada bagaimana keunggulan ERP, kelemahan ERP, dan peranan gitu ya, Enterprise Resource Planning ini dalam pengolahan data di dalam sebuah organisasi. Gitu ya teman-teman. Untuk materi kita hari ini terkait dengan pemrosesan transaksi dan juga sistem ERP. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan, kita akan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita masuk ke sesi diskusi ya teman-teman, silakan.